Arya Manggada Seri 2. Mas Rara. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 4. Siapa? Bertanya Manggada. Aku, jawab orang yang mengetuk pintu. Wirantana? Bertanya Manggada pula. Ya, jawab yang di luar. Manggada pun bangkit dan membuka pintu. Laksana yang sudah hampir tertidur, telah duduk di bibir pembaringannya. Ketika pintu terbuka, Wirantana masuk sambil berdesah, aku tidak dapat tidur. Aku merasa gelisah. Kenapa? Bertanya Manggada. Wirantana yang kemudian duduk di amben panjang di dalam bilik itu berdesis. Entahlah. Tetapi aku tidak dapat tidur. Manggada menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, kau memikirkan emas kawin yang diterima oleh adikmu itu. Kenapa aku memikirkannya? Mas kawin itu diberikan kepada adikku? Kenapa aku harus memikirkannya? Bertanya Wirantana. Bukan mas kawin itu sendiri. Tetapi mungkin kau merasa cemas, bahwa di rumah ini tersimpan harta benda yang cukup banyak, berkata Manggada. Pest, desis Wirantana, jangan terlalu keras. Mungkin kecemasan itu tidak kau sadari, berkata Laksana, tetapi memang ada baiknya kita berhati-hati. Wirantana termangu-mangu. Namun kemudian katanya, mungkin kalian benar. Baiklah. Aku akan kembali ke bilikku. Bagaimanapun juga benda-benda berharga yang sebelumnya tidak kita miliki ini akan dapat mengundang persoalan. Manggada dan Laksana tidak menjawab. Tetapi keduanya bangkit ketika Wirantana kemudian keluar dari bilik itu dan kembali ke biliknya sendiri. Demikian menyelarak pintu, maka Laksana telah menjatuhkan diri lagi di pembaringannya. Sambil memejamkan matanya ia berkata, aku sudah hampir tertidur. Manggada hanya tersenyum saja. Tetapi rasa-rasanya ia pun tidak mudah untuk tidur. Benda-benda berharga itu memang dapat menarik perhatian orang-orang yang berniat jahat. Tetapi Manggada tidak ingin mengganggu Laksana yang ternyata beberapa saat kemudian telah tertidur nyenyak. Sementara itu, malam pun menjadi semakin larut. Di luar suara belalang masih terus berderik di sela-sela bunyi angkup. Merintih berkepanjangan. Di dalam biliknya, Wirantana juga tidak dapat tidur. Bahkan ia pun kemudian duduk di pembaringannya. Suara-suara malam bagaikan berbisik ke telinganya agar Wirantana bertahan untuk tetap terjaga. Untuk beberapa lama Wirantana duduk di pembaringannya. Kemudian ia bergeser menepi untuk dapat bersandar dinding. Namun rasa-rasanya menjadi semakin tidak mengantuk. Pendapat Manggada dan Laksana justru menjadi semakin mengganggu perasaannya. Wirantana tiba-tiba tertarik suara gemerisik di luar dinding biliknya, yang terdengar bergeser menyusuri dinding. Bukan gemerisiknya angin malam di dedaunan. Tiba-tiba saja Wirantana sadar bahwa suara itu adalah suara langkah seseorang. Agaknya yang dicemaskan akan terjadi, berkata Wirantana di dalam hatinya. Tetapi Wirantana masih tetap berdiam diri. Ia memang ingin melihat apa yang akan dilakukan oleh orang-orang itu dan barangkali dapat diketahui siapakah mereka. Karena Wirantana berusaha untuk berdiam diri, serta berusaha mengatur pernafasannya dengan baik, maka ia memberikan kesan bahwa ia sudah tertidur nyenyak. Demikian pula Manggada di dalam biliknya. Ia bahkan telah berbaring di pembaringannya meskipun masih belum tidur. Di biliknya, ternyata Mas Rara pun tidak dapat tidur pula meskipun dengan kegelisahan yang berbeda. Sedangkan Ki Partija Wirasentana dan istrinya juga masih saja selalu gelisah. Sebuah peti yang berisi benda-benda berharga ada di bawah pembaringannya. Bagaimanapun juga benda sebanyak itu belum pernah dimiliki sebelumnya. Namun bukan hanya karena nilai-nilai yang tersimpan pada benda-benda itu. Tetapi persoalan yang terkandung di dalamnya telah membuat mereka gelisah. Dalam pada itu, maka Wirantana semakin lama justru menjadi semakin gelisah. Ia telah mendengar langkah-langkah yang berurutan. Tentu tidak hanya seorang saja atau bahkan tentu lebih dari 2 orang. Sejenak Wirantana masih bertahan di tempatnya. Ia menunggu perkembangan keadaan. Namun ia juga berharap bahwa Manggada dan Laksana atau salah seorang dari mereka masih tetap terjaga pula. Namun Wirantana menjadi sedikit tegang, karena ia mengerti bahwa pamannya ada di rumah itu pula. Jika terjadi sesuatu, pamannya akan dapat membantunya. Wirantana tahu pasti bahwa pamannya adalah seorang yang berilmu. Tetapi Wirantana kemudian menjadi curiga.
Orang yang berada di luar terlalu banyak untuk sekelompok pencuri. Karena itu, maka ia pun telah memperhitungkan bahwa orang-orang itu bukan pencuri yang akan memasuki rumah itu dengan diam-diam dan mengambil harta benda yang disimpan oleh ayahnya. Tetapi mereka tentu akan memasuki rumah itu dengan paksa dan tidak dengan sembunyi-sembunyi berusaha merampas benda-benda berharga itu. Karena itu, maka Wirantana pun tidak lagi menunggu dengan diam-diam. Ia pun kemudian telah bergeser lagi. Namun untuk mempersiapkan senjatanya. Sebenarnya lah, sejenak kemudian, maka telah terdengar pintu butulan diketuk orang. Tidak terlalu keras. Tetapi cukup dapat membangunkan orang-orang yang tidur di ruang dalam. Wirantana adalah orang yang pertama keluar dari biliknya. Ia ingin memperingatkan ayahnya agar berhati-hati. Kemudian minta kepada pamannya untuk tidak dengan serta-merta membuka pintu butulan. Tetapi Wirantana terlambat. Ketika ia sampai ke ruang tengah maka ia telah melihat pamannya membuka pintu butulan. "Paman!" Wirantana berteriak. Tetapi tepat pada saat itu, pamannya telah mengangkat selarak. Satu dorongan yang kuat telah menempa tubuh pamannya. Ternyata orang-orang yang berada di luar pintu telah mendorongnya keras-keras, sehingga Kiresa terdorong beberapa langkah surut. Namun Kiresa tidak mempunyai banyak kesempatan. Ketika ia berusaha memperbaiki keseimbangannya, maka tiba-tiba sebuah pukulan yang keras dengan sepotong besi telah mengenai tengkuknya. Kiresa terhuyung-huyung beberapa langkah. Bahkan telah melanggar dinding. Namun Kiresa masih berusaha mencabut keris. Tetapi agaknya, daya tahannya tidak mampu lagi mengatasi kesulitan di dalam dirinya. Perlahan-lahan Kiresa itu terjatuh di sudut ruang. Wirantana sempat meloncat mundur. Ketika ia melihat ayahnya membuka pintu biliknya, maka Wirantana segera meloncat masuk sambil mendorong ayahnya. Dengan cepat Wirantana menutup pintu bilik itu dari dalam dengan selarak yang kuat. "Apa yang terjadi?" bertanya ayahnya. Wirantana tidak segera menjawab. Tetapi ia sudah menggenggam pedang di tangannya. "Di mana Mas Rara?" bertanya Wirantana tiba-tiba. "Di dalam biliknya," jawab ibunya. Namun Wirantana tidak sempat bertanya lagi. Sejenak kemudian pintu bilik itu sudah digedor dari luar. "Jangan dibuka," desis Wirantana. "Siapakah mereka?" bertanya Ki Partija Wirasentana. "Mereka adalah sekelompok penjahat," jawab Wirantana. "Bagaimana dengan adikmu?" Nyi Partija Wirasentana hampir menangis. Wirantana memang menjadi bingung. Ia tahu bahwa adiknya tentu akan menjadi sangat ketakutan. Tetapi jika ia membuka pintu itu dan keluar, maka orang-orang itu tentu menjadi sangat berbahaya, bukan saja baginya, tetapi juga bagi ayah dan ibunya serta benda-benda berharga yang baru saja diserahkan oleh Raden Panji. Sementara itu, pintu bilik itu telah berderak-derak keras. Orang-orang yang ada di ruang dalam berusaha untuk merusaknya sambil berteriak. "Keluar! Atau aku bakar rumah ini!" Wirantana memang benar-benar menjadi bingung. Tetapi ia siap di pintu bilik itu. Demikian pintu terbuka, maka ia tidak akan berpikir panjang. Pedangnya tentu akan mengoyak perut orang-orang yang akan menerobos masuk ke dalam bilik itu. Namun dalam pada itu, ternyata suara ribut itu terdengar oleh Manggada yang berada di Gandok. Dengan hati-hati ia telah membangunkan Laksana dan memberi isyarat bahwa sesuatu memang telah terjadi. Laksana pun segera mempersiapkan diri. Pedangnya kemudian telah terselip di pinggangnya. "Marilah. Kita melihat apa yang telah terjadi," berkata Laksana. Kedua orang anak muda itu dengan sangat berhati-hati telah keluar dari pintu bilik mereka di Gandok. Mereka pun kemudian dengan hati-hati telah memasuki halaman samping. Lewat seketheng mereka memasuki longkangan. Keduanya terkejut ketika keduanya melihat bahwa pintu telah terbuka. Karena itu, maka mereka pun segera telah mendekat. Namun tiba-tiba seseorang telah meloncat menyerang mereka, nampaknya orang itu telah mendapat tugas untuk berjaga-jaga di luar. Manggada sempat mengelak. Dengan lantang ia berkata, "Laksana, cegah orang itu. Aku akan masuk." Laksana pun segera menempatkan diri untuk melawan orang itu. Sementara Manggada telah meloncat mendekati pintu. Dengan hati-hati ia bergerak masuk. Ia melihat Kiresa terbaring di sudut ruangan. Agaknya Kiresa tidak sempat membela dirinya ketika ia begitu tiba-tiba mendapat serangan.
Ketika Manggada kemudian berada di ruang dalam, maka orang-orang yang sedang berusaha memecah pintu bilik Ki Wirasentana melihatnya. Karena itu, maka dua orang di antara mereka telah meloncat menyerang Manggada. Tetapi Manggada cukup tangkas. Ia pun segera berloncatan di antara perabot rumah yang ada di ruang dalam. Pedangnya langsung berputaran. Kedua orang yang menyerangnya terkejut. Pada benturan yang terjadi, orang-orang itu langsung mengetahui bahwa anak muda itu memiliki ilmu yang mapan. Demikianlah, maka Manggada telah bertempur di tempat yang kurang menguntungkan. Tetapi lawannya yang bertempur berpasangan itu pun tidak dapat dengan leluasa mengambil arah. Sehingga dengan demikian, maka pertempuran itu masih belum berkembang sampai ke puncak ilmu masing-masing. Sementara itu, Wirantana mendengar pertempuran yang terjadi di luar. Sementara itu, ia mendengar suara Manggada lantang, "Heh, siapakah kalian yang telah berani memasuki rumah ini?" "Persetan. Aku sumbat mulutmu dengan ujung pedang," geram salah seorang dari mereka. Manggada tidak menjawab. Tetapi ia sudah berloncatan di tempat yang agak sempit untuk bertempur. Karena itu ia kemudian memusatkan perlawanannya pada keterampilan tangannya menggerakkan senjatanya. Ternyata Manggada tidak mengalami kesulitan melawan kedua orang lawannya itu. Apalagi ketika sejenak kemudian, Laksana telah mendesak lawannya yang berusaha masuk ke ruang dalam untuk mendapat bantuan dari kawan-kawannya. Perhatian orang-orang itu benar-benar terpecah. Namun untunglah bahwa orang-orang itu tidak tahu bahwa Mas Rara ada di dalam bilik yang mana, sehingga mereka tidak langsung dapat mempergunakannya sebagai taruhan. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ketika seorang lagi berusaha untuk membantu kawannya yang terdesak oleh Laksana, Wirantana berusaha untuk dapat mengetahui apa yang terjadi di luar. Ia juga mendengar suara Laksana, ketika pemuda itu berteriak, "Jika kalian percaya kepada kemampuan kalian, kita bertempur di luar." Tidak ada jawaban. Tetapi dengan bantuan seorang kawannya, maka lawan Laksana itu mendesak Laksana yang dengan sengaja menarik perhatian kedua orang itu dengan langkah-langkah surut. Sejenak kemudian, Laksana telah bertempur dengan dua orang lawan di longkangan. Di tempat yang lebih lapang, Laksana mampu bergerak lebih bebas daripada Manggada yang ada di dalam. Dengan demikian, pertempuran di longkangan lebih cepat berkembang, sehingga ketiga orang itu bagai bayangan di kegelapan. Sementara itu, Wirantana berusaha mengangkat selarak pintu bilik ayahnya, yang sudah hampir dapat dipecah oleh orang-orang yang memasuki rumah itu. Dengan isyarat ia minta ayahnya mundur. Ki Partija Wirasentana memang melangkah mundur, tapi ia memegang sebuah luuk kehitaman, dengan pamor berkeredipan. Luuk pusaka peninggalan orang tuanya. Demikian pintu terbuka, Wirantana dengan cepat, memanfaatkan kesempatan saat orang yang berada di luar pintu memperhatikan pertempuran yang sedang terjadi di ruang itu. Dengan garang, Wirantana meloncat keluar setelah berdesis. "Tutup dan selarak kembali pintu itu, ayah." Dua orang yang masih berdiri di muka pintu terkejut. Wirantana yang langsung menyerang berhasil mendesak kedua orang yang berada di depan pintu untuk melangkah surut. Dengan demikian, Ki Partija sempat menutup dan menyelarak pintu itu kembali. Wirantana sempat menarik nafas panjang ketika melihat pintu bilik adiknya masih tertutup rapat, meski ia tahu bahwa adiknya tentu sudah terbangun dan menjadi ketakutan di dalam biliknya. Tetapi kehadiran Manggada di ruang itu telah membuatnya berbesar hati, karena Wirantana mengetahui tataran kemampuan anak muda itu. Dan ia pun mengerti bahwa Laksana telah bertempur di longkangan. Sejenak kemudian, ketiga anak muda itu telah bertempur masing-masing melawan dua orang. Meski demikian, Wirantana masih juga merasa curiga, bahwa masih ada orang lain selain mereka berenam. Sebenarnya lah, selain keenam orang itu, ada orang ketujuh yang berusaha mengoyak dinding dari luar dengan kapak besar. Nyi Wirasentana menjadi sangat ketakutan. Tetapi Ki Partija menenangkannya. Katanya, "Jangan takut, Nyi. Aku sudah siap menebas lehernya. Begitu kepalanya mencuat masuk ke dalam dinding, ia akan mati." Nyi Wirasentana menjadi agak tenang. Tetapi ketika ia mendengar kapak yang berderak-derak memecahkan dinding bilik itu dari luar, ia menjadi semakin gemetar. Sementara itu, Manggada mulai memancing lawannya untuk bertempur di luar. Sambil menggeser mundur, ia mendekati pintu untuk kemudian meloncat keluar. Agaknya, kedua lawannya juga ingin bertempur di luar. Di tempat yang lebih lapang.
agar mereka dapat bergerak lebih banyak serta dapat memilih arah. Tetapi Wirantana berusaha untuk tetap bertempur di dalam. Ia merasa wajib mengawasi bilik adiknya, dan sekaligus bilik ayahnya, meski ia yakin bahwa ayahnya akan mampu melindungi dirinya serta ibunya, apabila hanya seorang saja di antara lawannya yang berusaha masuk ke dalam bilik itu. Di Longkangan, Laksana bertempur melawan dua orang lawan yang kasar. Namun Laksana sama sekali tidak gentar menghadapi mereka. Ternyata ia memiliki kelebihan dalam ilmu pedang dari lawannya. Meski kedua lawannya bertempur dengan keras dan kasar, Laksana yang tangkas itu sempat membuat kedua lawannya kebingungan. Manggada yang telah berada di luar, telah berloncatan dengan cepatnya. Bahkan Manggada berhasil memancing lawannya turun ke halaman depan. Dengan demikian, ia mendapat kesempatan untuk berloncatan semakin panjang. Kedua lawan Manggada terkejut menghadapi anak muda itu. Ternyata anak muda itu memang memiliki ilmu yang cukup tinggi, sehingga kedua orang itu tidak segera dapat mengalahkannya. Bahkan beberapa kali kedua orang itu kebingungan dan berloncatan mengambil jarak. Hanya karena keduanya mampu bekerja sama dengan baik, saling mengisi, dan memperhitungkan saat-saat paling baik untuk menyerang serta menghindar, mereka dapat bertahan lebih lama. Namun demikian, Manggada tidak ingin membiarkan kedua lawannya, dan orang-orang lain yang datang ke rumah itu, sampai melakukan kejahatan. Dengan demikian, Manggada berniat mengakhiri perlawanan kedua orang itu secepatnya. Dengan tangkasnya, Manggada menekan kedua orang lawannya. Pedangnya terayun-ayun mendebarkan. Sekali menggapai lawannya yang seorang, namun kemudian terayun menebas ke arah lawannya yang lain. Beberapa kali Manggada dengan sengaja tidak menghindari serangan lawan-lawannya, tetapi langsung membentur serangan itu dengan menangkisnya. Ternyata bahwa kekuatan Manggada telah menggetarkan pegangan tangan lawannya atas senjata mereka. Ketika Manggada menghentakkan kemampuannya, kedua lawannya menjadi semakin terdesak. Dalam serangan yang cepat, Manggada telah mendesak seorang lawannya, sehingga ia meloncat beberapa langkah surut. Tetapi Manggada tidak sempat memburu. Lawannya yang lain telah berusaha mengenainya dengan serangan lurus mengarah ke lambung. Namun Manggada dengan cepat meloncat menghindar sambil menyerang lawannya yang seorang lagi, sehingga lawannya yang tidak menduga itu terkejut. Dengan serta-merta, ia meloncat mundur. Ujung pedang Manggada memang tidak menyentuhnya, tapi Manggada tidak membiarkannya. Sebelum lawan yang lain meloncat menyerangnya, Manggada bergeser, memburu lawannya dengan pedang tetap terjulur. Dengan tergesa-gesa, lawannya berusaha menangkis serangan itu. Tetapi Manggada sempat memutar pedangnya, sehingga lawannya mengadu perlahan. Ujung pedang Manggada sempat menyentuhnya, meski tidak terlalu dalam. Dengan demikian, perlawanan kedua orang di halaman itu menjadi semakin lemah. Tapi kedua orang itu masih berusaha untuk bertahan. Mereka berharap jika kawan-kawannya mampu mengalahkan lawan-lawan mereka, maka mereka akan datang dan membantu mengalahkan anak muda itu. Dalam pada itu, Laksana pun mampu membuat lawannya terdesak. Meski sekali-sekali Laksana juga harus berloncatan surut, tapi arena itu seakan-akan telah dikuasai sepenuhnya oleh Laksana. Bahkan kadang-kadang kedua lawannya harus berloncatan surut beberapa langkah, karena desakan Laksana yang sulit untuk diatasi. Di dalam rumah, Wirantana masih bertempur pula melawan dua orang. Wirantana memang harus menjaga diri agar ia tidak keluar dari ruang dalam. Jika ia terhisap keluar, maka tidak ada lagi yang mengawasi bilik kedua orang tuanya dan adiknya. Sementara itu, Mas Rara menjadi gemetar di dalam biliknya. Meskipun ia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi Mas Rara sudah menduga bahwa kedatangan orang-orang itu tentu ada hubungannya dengan mas kawin yang diterimanya dari Raden Panji Prangpranata. Karena itu, Mas Rara pun memikirkan ayah dan ibunya. Jika orang-orang itu sempat masuk ke dalam bilik kedua orang tuanya, maka nasib kedua orang tuanya tentu akan menjadi buruk sekali. Mungkin para perampok itu akan menyakiti orang tuanya, bahkan mungkin lebih dari itu. Kemungkinan lain adalah, seandainya orang tuanya selamat, maka masih harus dipertanyakan sikap Raden Panji Prangpranata. Kebingungan dan kecemasan berbaur di dalam hatinya. Namun Mas Rara tidak berani beranjak dari biliknya. Tapi ia menyadari bahwa pertempuran telah terjadi di longkangan rumahnya, di depan gandok di belakang Seketheng. Mas Rara tidak mendengar apa yang terjadi di halaman, karena suaranya tertelan oleh kekerasan yang terjadi di ruang dalam. Dalam pada itu, orang-orang yang datang ke rumah itu telah berusaha dengan segenap kemampuan mereka untuk mengalahkan anak-anak muda itu.
Dengan garang, seorang di antara mereka yang bertempur melawan Wirantana berteriak. Menyerahlah. Jika kau tetap melawan, kau akan mengalami nasib yang lebih buruk. Kau ayah dan ibu serta Mas Rara yang telah dilamar oleh Raden Panji Prangpranata. Dalam pada itu, selagi Kipartija Wirasentana yang berada di dalam biliknya masih dibayangi kecemasan karena suara kapak yang semakin keras berderak pada dinding biliknya, serta dentang senjata di ruang dalam, beberapa orang peronda bersiap-siap mengelilingi padepokan mereka untuk terakhir kalinya di malam itu, sebelum mereka pulang. 4 orang telah bersiap di muka gardu, sementara 3 orang tetap berjaga-jaga menunggu gardu. Sejenak kemudian, ke-4 orang itu mulai berkeliling sambil membunyikan kentongan kecil dengan irama khusus, sebagaimana sering mereka perdengarkan jika sedang meronda. Suara kotekan itu kemudian menelusuri jalan-jalan padukuhan, diselingi dengan dendang gembira untuk membangunkan orang-orang yang terlalu nyenyak tidur, sehingga dapat terjadi kemungkinan buruk jika seorang pencuri masuk ke dalam rumah mereka. Manggada menjadi cemas mendengar suara itu. Ia tidak ingin kehilangan kedua lawannya. Ia berniat menangkap mereka hidup-hidup. Namun, suara kentongan dalam irama kotekan itu mengacaukan rencananya. Lawan-lawannya, juga lawan Laksana dan Wirantana, menjadi semakin cemas menghadapi anak-anak muda itu dan sebentar lagi tentu para peronda. Karena itu, beberapa saat kemudian, terdengar suitan nyaring dari longkangan, yang ternyata adalah isyarat dari salah seorang di antara mereka yang memasuki halaman rumah Kipartija Wirasentana itu. Demikianlah. Sekejap kemudian, orang-orang yang sedang bertempur itu melakukan gerakan agak mengejutkan lawan-lawan mereka, seakan-akan mereka serentak akan menyerang. Namun ternyata, mereka berloncatan menjauh dan kemudian melarikan diri. Manggada dan Laksana berusaha untuk mengejar mereka. Tetapi ketika mereka berlari dan kemudian meloncati dinding halaman, turun ke jalan, mereka bertemu dengan para peronda yang juga berlari-lari ke regol halaman. "Heh, berhenti, berhenti!" teriak salah seorang peronda. Manggada dan Laksana terpaksa berhenti. Jika mereka berlari terus, mengejar orang-orang yang melarikan diri itu, akan terjadi salah paham. Para peronda yang belum melihat mereka dengan jelas dalam keremangan dini hari, akan mengira mereka berdua adalah orang-orang yang justru harus mereka tangkap, sebagaimana orang-orang yang telah berlari lebih dulu. Apalagi belum semua orang padukuhan itu mengenai mereka berdua dengan baik. Ke-4 orang peronda itu telah mengepung mereka sambil mempersiapkan senjata yang mereka bawa, karena Manggada dan Laksana masih menggenggam senjata. "Siapa kalian?" bertanya orang tertua di antara para peronda. "Kami adalah tamu Kipartija," jawab Manggada, "kami sebenarnya sedang mengejar orang-orang yang berniat jahat di rumah ini." Seorang di antara para peronda itu ternyata dengan cepat mengenali kedua anak muda itu. Karenanya orang itu berkata lantang, "Heh, bukankah kalian anak-anak muda yang telah menolong Mas Rara dari harimau yang akan menerkamnya, dan kemudian singgah di rumah Kipartija?" "Ya. Malam ini rumah Kipartija telah didatangi beberapa orang perampok," jawab Manggada. Tetapi orang-orang itu tidak segera percaya. Namun seorang di antara mereka berkata, "Kami memang melihat beberapa orang berlari-lari. Namun segera hilang ke halaman sebelah, sebelum kalian meloncat ke jalan." "Orang-orang itulah yang sedang kami kejar," jawab Manggada. Beberapa orang di antara mereka saling berpandangan. Memang terasa sedikit kecurigaan nampak di sorot mata mereka. Sehingga Laksana bertanya, "Bagaimana tanggapan kalian atas hal ini?" "Kami telah kehilangan buruan." "Di mana Kipartija Wirasentana?" bertanya yang tertua di antara para peronda itu. "Ada di dalam," jawab Manggada. Lalu katanya, "Marilah kita temui Kipartija." Para peronda itu kemudian mengikuti anak-anak muda itu ke regol. Namun regol itu masih diselarak dari dalam, sehingga Manggada berkata, "Kita lewat regol butulan saja. Atau aku harus meloncat masuk dan membuka regol ini?" "Buka saja regol ini," berkata salah seorang di antara mereka. Manggada kemudian meloncat dinding dan masuk ke halaman. Kemudian membuka selarak pintu dari dalam. Bersama-sama dengan peronda itu, mereka naik ke pendapa rumah Kipartija Wirasentana yang telah menjadi sepi. Wirantana ternyata masih berada di dalam. Ketika kedua orang lawannya melarikan diri. Setelah mendengar isyarat kawannya yang berada di luar, Wirantana tidak mengejar mereka, karena ia merasa bertanggung jawab atas keselamatan orang tua dan adiknya. Demikian kedua orang lawannya melarikan diri, Wirantana cepat-cepat mengetuk pintu bilik adiknya.
Mas Rara, Mas Rara. Buka pintu, mumpung orang-orang itu sudah melarikan diri, berkata Wirantana. Mas Rara ragu-ragu. Tetapi ketika sekali lagi Wirantana memanggilnya, maka ia pun segera membuka pintu. Demikian ia melihat kakaknya berdiri tegak, ia segera memeluknya sambil menangis. Jangan menangis. Marilah, masuk ke bilik ayah dan ibu, berkata Wirantana. Mas Rara kemudian dibimbing mendekati pintu bilik ayah dan ibunya. Ayah, buka pintu, Mas Rara akan masuk, berkata Wirantana. Pintu itu tidak segera dibuka. Namun ketika Wirantana mengetuk sekali lagi, burulah pintu itu dibuka sedikit. Karena Wirantana tidak sabar lagi, ia segera mendorong adiknya masuk ke dalam bilik itu. Wirantana mendengar pintu diselarak. Namun tiba-tiba saja Wirantana mendengar Mas Rara menjerit. Mas Rara, ayah, ibu, teriak Wirantana dengan cemas. Tanpa menghiraukan apapun lagi. Wirantana mengetuk pintu bilik itu keras-keras. Pada saat itu, Manggada dan Laksana telah naik ke pendapa. Teriakan dan jerit dari dalam itu mengejutkan mereka. Karena itu, mereka pun meloncat lewat seketheng, masuk ke longkangan dan langsung masuk lewat pintu butulan yang masih terbuka. Manggada dan Laksana melihat Wirantana sedang mengetuk-ngetuk pintu bilik ayahnya. Ada apa? Bertanya Laksana. Aku tidak tahu. Mas Rara menjerit di dalam, jawab Wirantana. Namun sebentar kemudian, pintu bilik terbuka. Mereka melihat ayah Mas Rara membimbing gadis yang hampir menjadi pingsan itu. Di belakangnya, ibunya berjalan menunduk sambil menekan dadanya dengan kedua telapak tangannya. Apa yang telah terjadi? Bertanya Wirantana. Lihatlah, berkata ayahnya dengan suara serak. Wirantana melangkah memasuki bilik itu diikuti oleh Manggada dan Laksana. Namun mereka terkejut ketika melihat seseorang yang tubuhnya baru separuh berada di dalam bilik itu, namun sudah tidak bernyawa lagi. Ayah agaknya telah membunuh orang ini, berkata Wirantana termangu-mangu sambil mengamati luuk ayahnya yang terletak di atas lincak bambu, dan masih berlumuran darah yang mulai mengering. Manggada dan Laksana termangu-mangu. Mas Rara tentu menjerit karena terkejut. Paman masih pingsan, tiba-tiba saja Wirantana berdesis. Ketiga anak muda itu ternyata tidak tergesa-gesa mengambil orang itu. Tetapi perhatian mereka lebih dahulu tertuju kepada Ki Resa yang pingsan. Ketika ketiga anak muda itu mendekatinya, mereka melihat Ki Resa mulai bergerak. Paman sudah mulai sadar, berkata Wirantana. Ketiga orang itu kemudian mengangkat tubuh Ki Resa dan dibaringkannya di atas sebuah amben di ruang tengah itu. Namun dalam pada itu, beberapa orang peronda yang semula telah naik ke pendapa menyusul pula lewat pintu butulan itu. Dengan jantung yang berdebaran, mereka melihat apa yang telah terjadi di ruangan itu. Aku akan memukul kentongan, desis seorang di antara mereka. Bukan kentongan kecil ini, tetapi kentongan di gardu. Tidak perlu, berkata Ki Partija Wirasentana, tolong Kisanak, sampaikan saja kepada Ki Bekel, bahwa beberapa orang perampok telah memasuki rumah ini. Seorang di antara mereka dengan terpaksa telah kubunuh. Aku merasa begitu ketakutan, sehingga aku tidak dapat berbuat lain, kecuali membunuhnya. Para peronda itu termangu-mangu sejenak. Kemudian seorang di antara mereka mendorong kawannya sambil berkata, pergilah ke rumah Ki Bekel. Tetapi orang yang didorong itu memanggil kawannya yang lain, kau sajalah pergi ke rumah Ki Bekel. Aku berjaga-jaga di sini, jika perampok itu kembali. Yang digamit termangu-mangu sejenak. Tetapi ternyata ia telah berterus terang. Aku tidak berani seorang diri. Pergilah bersama-sama, berkata Ki Partija Wirasentana, aku sudah mempunyai beberapa kawan di sini. Para peronda itu termangu-mangu. Namun seorang di antara mereka bertanya, apa salahnya jika aku memukul kentongan saja? Yang datang tentu bukan hanya Ki Bekel, tapi para bebahu dan anak-anak sepadukuhan. Jangan, jawab Ki Partija, nanti seisi padukuhan menjadi gelisah. Semua orang menjadi ketakutan. Orang-orang yang sedang meronda itu termangu-mangu. Manggada kemudian berkata, apakah aku harus mengantarkan kalian? Tidak. Tidak, jawab salah seorang dari mereka. Lain katanya kepada kawan-kawannya. Marilah kita menemui Ki Bekel. Demikianlah, orang-orang itu kemudian pergi ke rumah Ki Bekel. Tetapi mereka singgah di gardu dan mengajak semua orang yang ada di gardu karena sebenarnya lah mereka ngeri jika bertemu dengan perampok yang datang ke rumah Ki Partija, yang baru saja menerima mas kawin dari Raden Panji Prangpranata.
Sementara itu, Ki Partija menjadi sibuk dengan adiknya. Sementara Mas Rara duduk ditunggui ibunya, dan kakaknya Wirantana, yang juga menjadi cemas. Namun Mas Rara telah sedikit menjadi tenang. Sedangkan di dalam bilik Ki Partija, sesosok tubuh yang mulai membeku masih saja berada di tempatnya. Ki Partija memang menunggu Ki Bekel untuk menyaksikan keadaan itu. Perlahan-lahan Ki Resa mulai bergerak-gerak. Kemudian tangannya mulai meraba-raba tengkuknya. Dengan nada rendah, ia mulai bertanya. Apa yang telah terjadi? Perampokan, Resa, jawab Ki Partija. Perampokan, wajah Ki Resa menjadi tegang, apa yang telah dibawanya? Tidak ada yang dapat dibawa, jawab Ki Partija. Oh, mana Mas Rara? Bertanya Ki Resa. Ki Partija Wirasentana menarik nafas dalam-dalam. Sambil menunjuk anak gadisnya, ia menjawab. Itu, bersama ibu dan kakaknya. Ki Resa kemudian berusaha untuk bangkit dan duduk, dibantu oleh kakaknya. Kemudian memandang berkeliling sambil bertanya, bagaimana dengan mas kawin itu? Untunglah, masih dapat kita selamatkan, jawab Ki Partija. Ki Resa menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku semula tidak mengira bahwa hal seperti itu akan terjadi. Aku mendengar Wirantana memanggil. Tetapi aku terlambat menyadarinya. Semuanya sudah teratasi, berkata Ki Partija, kita sudah berhasil mengusir para perampok itu. Tidak seorang pun yang tertangkap, bertanya Ki Resa. Sayang sekali, jawab Ki Partija, tidak seorang pun yang tertangkap. Tetapi ada seorang di antara mereka yang terbunuh. Terbunuh, wajah Ki Resa menjadi tegang. Ya. Yang terbunuh ada di dalam bilik itu, pada saat-saat gawat, orang itu berusaha masuk ke dalam bilikku lewat dinding luar. Dengan kapak, orang itu memecah dinding. Namun aku berhasil mengatasi perasaan takutku, atau justru sebaliknya, karena aku menjadi sangat ketakutan, aku telah membunuhnya selagi ia berusaha masuk ke dalam lewat dinding yang telah dipecahkannya, berkata Ki Partija Wirasentana. Ki Resa perlahan-lahan bergeser menepi, dan berusaha untuk bangkit berdiri. Tertatih-tatih, Ki Resa masuk ke dalam bilik Ki Partija untuk melihat orang yang terbunuh, sebagaimana dikatakan oleh kakaknya itu. Ki Resa tertegun sejenak. Wajahnya menjadi merah. Namun ia kemudian menarik nafas dalam-dalam, ia berdiri tegak sambil memandang tubuh yang telah membeku itu. Ketika ia kemudian keluar dari bilik itu, ia berkata, syukurlah bahwa kakang berdua tidak mengalami sesuatu. Juga Mas Rara dan Wirasentana, nampaknya para perampok itu orang-orang buas dan liar. Mereka telah menempuh cara yang paling kasar. Untunglah kakang sempat membunuhnya, jika tidak, kakang akan dapat dibunuhnya. Yang Maha Agung masih melindungi kita semuanya, desis Ki Partija Wirasentana, namun aku sama sekali tidak pernah bermimpi untuk melakukan pembunuhan. Kali ini aku benar-benar tidak tahu cara untuk menghindarinya. Di dalam bilik itu, aku simpan mas kawin yang baru saja kita terima dari Raden Panji. Di dalam bilik itu pula aku simpan nyawaku dan nyawa Nyi Partija. Ki Resa mengangguk-angguk. Katanya, tidak seorang pun dapat menyalahkan kakang. Kakang benar-benar sekedar membela diri, jika kakang tidak membunuhnya, kakang yang akan dibunuh, bahkan berdua. Selanjutnya, harta benda kakang akan dirampas dan dibawa padahal. Benda-benda berharga itu pemberian Raden Panji untuk Mas Rara. Ki Partija mengangguk-angguk. Katanya, kita menunggu Ki Bekel. Ki Resa kemudian duduk di amben yang panjang, di ruang tengah, yang masih belum dibenahi. Beberapa macam alat-alat rumah tangga masih terserak. Tak lama kemudian, Ki Bekel datang bersama beberapa bebahu dan beberapa orang peronda yang telah memberitahukan kepadanya. Bersama mereka, Ki Bekel menyaksikan isi rumah Ki Partija yang berserakan, serta melihat keadaan salah seorang perampok yang terbunuh. Tentu ada hubungannya dengan kedatangan utusan Raden Panji, berkata Ki Bekel. Nampaknya begitu, jawab Ki Partija. Untunglah seisi rumah ini dapat mengatasi para perampok itu, jika tidak, kita semuanya akan menjadi kalut. Raden Panji akan marah pada kita semuanya. Ki Bekel berhenti sejenak, lalu katanya, tetapi kenapa Ki Partija tidak memberikan isyarat, misalnya dengan memukul kentongan. Dengan demikian, kami dapat memberikan bantuan sejauh dapat kami lakukan. Kami tidak sempat melakukannya Ki Bekel. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Adikku tidak sempat berbuat sesuatu, karena demikian ia membuka pintu,
ia langsung mendapat satu pukulan telak, yang membuatnya pingsan, berkata Ki Partija. Ki Resa agaknya terlalu tergesa-gesa membuka pintu, berkata Ki Bekel. Aku sama sekali tidak berpikir tentang perampok, desis Ki Resa. Tetapi syukurlah semuanya dapat diatasi, berkata Ki Bekel. Bagaimana dengan perampok yang terbunuh itu, bertanya Ki Partija. Besok, biarlah orang-orang padukuhan ini membantu kalian menguburkan orang itu. Malam ini, biarlah tubuh itu dibawa saja ke Banjar Padukuhan, berkata Ki Bekel. Terima kasih Ki Bekel, jawab Ki Partija. Sementara itu, aku akan menempatkan sebagian peronda di pendapa rumah ini. Biarlah orang-orang khusus berada di gardu untuk mengatasi keadaan jika diperlukan, berkata Ki Bekel, rasa-rasanya kita semua ikut bertanggung jawab atas keselamatan Mas Rara, yang kebetulan tinggal di padukuhan ini. Ternyata, kedua anak muda yang telah menolong Mas Rara dari terkaman harimau itu, telah menyelamatkan kami, tiba-tiba Wirantana memotong. Ki Bekel berpaling kepadanya. Kemudian dipandanginya Ki Partija Wirasentana, seakan-akan minta pertimbangan apakah yang dikatakan Wirantana itu benar. Ki Partija yang termangu-mangu itu kemudian berkata, ya Ki Bekel. Aku belum mengatakannya. Bersama anakku, mereka bertempur melawan para perampok yang terdiri dari 6 atau 7 orang. Ki Bekel mengangguk-angguk. Sambil berpaling kepada Manggada dan Laksana, Ki Bekel berkata, mendahului Raden Panji Prangpranata. Aku mengucapkan terima kasih atas bantuan kalian. Untunglah kalian masih tetap berada di sini, sehingga dapat membantu Ki Partija melindungi mas kawin yang baru saja diterima dari Raden Panji, sekaligus melindungi Mas Rara. Kami hanya sekadar membantu Ki Bekel, jawab Manggada, Wirantana lah yang lebih banyak terlibat dalam perlawanan, dan kemudian berhasil mengusir para perampok itu. Sayang kami tidak dapat menangkap seorang pun di antara mereka. Ki Resa dengan nada rendah kemudian berkata, ternyata penyerahan mas kawin itu sudah didengar oleh orang-orang yang berniat buruk, dan segerombolan di antara mereka telah datang. Tetapi untuk selanjutnya, tidak akan terjadi sesuatu, berkata Ki Bekel. Lalu katanya pula, seisi padukuhan ini akan ikut membantu kalian. Ki Resa mengangguk kecil. Katanya, terima kasih Ki Bekel. Mudah-mudahan niat buruk itu tidak menjalar pada gerombolan-gerombolan yang lain. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.